Polisi terus menyelidiki kasus tewasnya 3 mahasiswa UI Yogyakarta di hutan Logodringo, Desa Gondosuli, Karanganyar. Meski masih menunggu hasil otopsi korban, polisi sudah mengantongi identitas 2 calon tersangka. Dari hasil alat bukti dan keterangan 21 saksi yang diperiksa, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirodo mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas 2 tersangka dalam kasus penganiayaan berujung maut kepada 3 mahasiswa UI ini. Kini polisi masih menunggu 1 alat bukti lagi, yaitu hasil otopsi korban dari Rumah Sakit Bethesda dan Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa 21 saksi, meliputi keluarga, teman korban, dan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Rekan-rekan media, antara Polres Karanganyar, kemudian kita backup dari Polda, kemudian ada asistensi yang dari Polda yang berada di Karanganyar di sana. Sudah kita gelar semua, kita lakukan pemeriksaannya 21. Kemudian alat bukti yang ada di kita itu saksi-saksi sudah mengarah kepada siapa pelakunya. Ya, 1 alat bukti. Kita masih perlu alat bukti lagi, yaitu hasil otopsi. Hasil otopsi itu kita tunggu dari rumah sakit, ya, yang melakukan otopsi baik Sarjito maupun Bethesda. Setelah ada 2 alat bukti itu, kita lakukan upaya paksa penangkapan penahanan pada pelaku. Kan harusnya setiap kegiatan-kegiatan seperti ini ada pemberitahuan kepada polisi. Dia memberitahukan di tingkat polsek. Polsek itu merekomendasi, polsek itu kemudian harusnya dilanjutkan ke Satinda. Kalau pesertanya itu melibatkan orang asing, itu memang rekomendasi dari daerah harus Mabes Polri yang melakukan. Kalau pesertanya ini lintas provinsi, lintas kabupaten, gitu, itu dari Polda. Dari panitianya sendiri mensyaratkan pelatihan itu ada. Sehingga mohon dengan hormat lagi sangat, saya turun bukan karena ingin meninggalkan tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab yang tetap saya lakukan, kami sudah mendapatkan panggilan dari Polres Karanganyar untuk mengantar 16 mahasiswa Mapala untuk diperiksa sebagai saksi pada besok Selasa. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana 18 jenazah calon tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban insiden tenggelamnya kapal pengangkut puluhan TKI ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu berhasil dievakuasi oleh tim SAR ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Ya, ke-18 jenazah tersebut ditemukan oleh tim SAR di 2 tempat yang berbeda. Delapan belas jenazah calon tenaga kerja Indonesia korban tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Johor, Malaysia berhasil dievakuasi ke Batam. Ke-18 jenazah ini terdiri dari 16 jenazah berjenis kelamin laki-laki serta 2 jenazah lainnya adalah perempuan. Jumlah korban yang berhasil ditemukan baik hidup ataupun meninggal dunia yang berada di Johor dan di Kepulauan Riau berjumlah 51 orang. Total jenazah yang diterima oleh tim DVI Polda Kepulauan Riau di Rumah Sakit Bayangkara berjumlah 18 jenazah. Ya, selanjutnya kita ke informasi banjir. Pemirsa, ratusan rumah warga dari 5 desa di Jombang, Jawa Timur terendam banjir malam tadi. Ketinggian air mencapai hingga 1,5 meter. Warga memilih untuk mengungsikan diri. 5 desa di Jombang, Jawa Timur diterjang banjir malam tadi.
Akibat hujan deras yang terus turun di kawasan lereng Gunung Anjas Moro, Kecamatan Wonosalam, Jombang, mengakibatkan banjir setinggi 1,5 meter. Warga terpaksa mengungsikan diri ke kantor desa. 5 desa terdampak yakni Kademangan, Catok Gayam, Kuringin Pitu, dan Selorejo, serta desa Curah Malang. Banjir sering terjadi pasca hujan deras tiba. Warga berharap pemerintah segera melakukan antisipasi agar banjir seperti ini tidak terus terulang. Ya pemirsa, 18 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu rumah yang sedang menggelar hajatan pun tak luput dari terjangan puting beliung. Angin puting beliung menghancurkan sebuah tenda hajatan di Desa Binorong, Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu persatu atap berterbangan hingga akhirnya tenda pun rubuh. Warga yang sedang mengikuti acara hajatan terlihat panik. Angin puting beliung melanda Desa Binorong, Banjarnegara pada Sabtu pekan kemarin. Dari 18 rumah warga yang rusak, 1 diantaranya gedung sekolah dan tempat ibadah rusak. Selain akibat atap yang tersapu angin, rumah yang rusak juga disebabkan tertimpa pohon yang tumbang. Pemirsa, grup band Ceylon Seven mewarnai kampanye terbuka pemilihan Bupati Kabupaten Kulon Progo oleh kubu pasangan calon Hasto Wardoyo Sutejo di alun-alun Wates Minggu siang. Kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Sutejo disambut antusias oleh ribuan penonton dengan penampilan grup band Ceylon Seven. Pasangan calon bupati berusaha merangkul kalangan muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hasto sendiri mengaku optimis mendapat mayoritas perolehan suara, meski tidak menyebutkan persentase yang ditargetkan. Ya, pada kesempatan lain pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 1 Diki Chandra Denny Romdoni menggelar kampanye akbar yang diberiakan oleh sejumlah komedian. Ya, Kang Diki dan juga Kang Denny. Di lapangan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain para komedian, kampanye terbuka juga dihadiri oleh sejumlah juru kampanye nasional seperti anggota DPR RI Putih Guntur Soekarno Putri dan Ketua DPD Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin. Kita juga sudah memulainya, berarti kita juga harus malu kalau akan lahirnya pemimpin baru, ya Kang Diki dan juga Kang Denny. Oke, mohon izin barangkali MC-nya membelakang. Sementara itu pasangan wali kota dan wakil wali kota Cimahi Ajay M. Priyatna dan Ngantiana menggelar kampanye akbar di Stadion Sangkuriang Cimahi.
Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka! Dalam kampanye akbar ini hadir pula para tokoh nasional yang menjadi juru kampanye, di antaranya Marwarar Sirait, Dedi Miing alias Gumelar, Niko Sihaan, Ketut Sustiawan, Krisna Mukti, Arif Suditomo, dan Andreas Pareradan. Arif Suditomo yang menjadi juru kampanye siap mendukung dan memenangkan paslon nomor urut 3 ini. Ya, terima kasih Arif Suditomo. Di Bangka Belitung, banjir setinggi 70 cm hingga 1,5 meter merendam puluhan rumah. Ya, banjir melanda usai hujan deras selama 2 hari. Banjir dengan ketinggian antara 70 cm hingga 1,5 meter melanda desa Deniang, Riau, Silip, Bangka. Puluhan rumah dan sekolah terendam banjir. Banjir tak terbendung usai kawasan diguyur hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Ketinggian air diprediksi terus bertambah jika hujan kembali turun, namun warga menolak dievakuasi. Pemerintah Kabupaten Bangka telah membangun pos penampungan bagi masyarakat terdampak banjir. Tadi foto rumah